على تعلم التعليم تذكر التذكير نفاء الانتفاء إفادة الشفاء حسنة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومرضاته وثوابه وكسقط من الموت شافين رسول الله إن محمد رجل مشايخنا في بركاتهم وأسرارهم وجوارهم ونومهم نفات في الدين والدنيا الآخرة في كل نية صالحة وكسقط من الموت فيها لما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تلاوة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua. Bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan daripada pembahasan yang lalu, daripada Jawahirul Quran. Kita Imam Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu. Antara amin masih di dalam rangkaian pembahasan Durarul Quran, rangkaian ayat-ayat Durarul Quran, mutiara-mutiara Al-Quran terkait dengan hukum atau bagaimana menyembah pada Allah SWT. Setelah kita sudah selesaikan Jawahirul Quran, yaitu ayat tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang dilanjutkan mengenal cara menyembah pada Allah SWT. Terakhir di rangkaian ayat, kemarin itu masih belum selesai. Rangkaian ayat 133 sampai 136 surah Ali Imran. Wasaru ila maghfirat rabbikum ila akhir ayat. Sampai itu juga sudah kita bahas. 133, 134 juga. Al-fukuna bisarra'i wa dharra'i wa kadhu ghaidha dan seterusnya. Alladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfiru li dzunubihim. Itu orang-orang yang alladzina fa'alu. Ini masih rangkaian daripada sifat-sifat orang yang bertakwa dari uiddat lil muttaqin. Segera kamu kepada ampunan Allah dari Tuhan kalian dan surga yang seluas-luasnya seluas langit dan bumi. Ini dipersiapkan bagi orang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, itu orang-orang yang selalu berinfak baik dalam keadaan senang ataupun sulit. Infak itu enggak tunggu kaya. Enggak berinfak kalau saya belum kaya. Ya, infak itu justru belajar kaya karena memberi. Kalau kalian menahan amarah, orang-orang yang suka menahan amarah,
Lebih jauh lagi wal afin anin nas, bukan hanya menahan tapi memaafkan pada orang yang berbuat salah tadi. Lebih jauh lagi wallahi ibnu muslimin justru berbuat baik pada orang yang berbuat jelek, ini yang paling berat. Maka paling rendah itu menahan marah. Marahnya tidak dilampiaskan, itu paling rendah. Lebih tinggi lagi afin aninas, memaafkan, melupakan atau memaafkan. Lebih tinggi lagi berbuat baik pada orang yang berbuat jelek. Dan ini yang sudah kita bahas kemarin, orang yang pahalanya di sisi Allah, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Di surah Asy-Syura. Siapa yang afa wa aslaha, siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka ajruhu 'ala Allah. Berarti orang itu pahalanya di sisi Allah. Ini tidak ada yang tahu besarnya pahala, betapa besarnya pahala kecuali Allah SWT. Sifat berikutnya dari orang yang bertakwa selain dari berinfak baik dalam keadaan bagaimanapun, terus menahan amarah, maafkan, berbuat baik, muhsin, baik ihsan kepada Allah maupun ihsan kepada manusia. Ini menyembah pada Allah seolah-olah melihat Allah. Jika tidak mampu maka pasti Allah melihat kita dengan muraqabah atau musyahadah. Dan sulit untuk mencapai muraqabah, musyahadah tanpa mendahului muraqabah dulu. Selalu merasa diawasi Allah. Ketika kita sudah bisa mencapai muraqabah, itu dengan betul-betul terus mendiktekan pada hati kita Allah hadiri, Allah itu selalu hadir pada Allah. Qaribun minni, Allah ma'i, Allah hadiri, Allah qarib, Allah bersama saya, Allah dekat dengan saya, Allah selalu hadir bersama saya. Maka ketika dia demikian, maka akan Allah juga itu cara muraqabah. Dan cara berikutnya muraqabah menurut Bidayatul Hidayah, selain itu, selain dia harus selalu menanamkan bahwa Allah yang Maha segala-galanya, tidak mungkin luput dari Allah. La subhanahu wa ta'ala fis samai wa fil ardi wa fis sama' wa huwa asghar min dzalika wa akbar min dzalika wa akbar illa fi kitabim. Tidak ada yang luput dari Allah SWT, yang gaib atau apapun yang ada di langit, di bumi, yang kecil, yang besar, kecuali semua dalam catatan Allah SWT. Ketika sudah merasa begitu, Allah hadiri, Allah ma'i, Allah hadiri. Karena juga zikirnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Itu Allah ma'i, Allah hadiri, Allah hadiri, Allah ma'i, Allah ma'i, Allah hadiri, Allah qaribun minni. Atau Allah nadhirun ilayya. Juga itu yang dipopulerkan oleh Hasan bin Shalih Al-Bahar. Itu zikir lama sekali salaf itu dari zaman Syekh Muhammad bin Sawwar sama ponaannya itu yang terkenal La ilaha illallah Sahal bin Abdullah Tustari. Dari zaman Sahal bin Abdullah Tustari tahun 300 Hijriah. Terus zikir itu diamalkan oleh para sufi untuk mewariskan muraqabah, perasaan selalu diawasi oleh Allah SWT. Lafadznya ada beberapa riwayat berbeda. Allah ma'i, Allah hadiri, Allah qaribun minni. Ya. Itu pernah saya share. Mungkin saya share balik di mana? Di grup aja ya. Nanti saya share balik lah. Zikir muraqabah itu. Dari riwayat dari Syekh Muhammad bin Sawwar, dari Salam bin Abdul Tustari, seperti disebut di Ihya, di kitab Ajibul Qalbi, kitab Tadzibun Nafas, Jatuhun Nafas, Tadzibul Akhlaq. Juga ada riwayat dari Habib Hasan bin Shalih Bahar, itu saya dapat musalsal dari guru-guru kita kepada Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ijazahnya. Kalau dari Syekh Muhammad bin Sawwar itu yang di Ihya itu lafadznya Allah ma'i, Allah nadhirun ilayya, Allah syahidi.
Allah ma'i, Allah nazirun ilayya, Allah syahid, Allahu syahidi. Allah bersama saya, Allah nazir ilayya, Allah melihat saya, Allah syahidi, Allah menyaksikan saya. Itu Syekh Muhammad Sawar itu kholuh, jadi saudara ibunya Syekh Sahal bin Abdul Tustari. Itu mengijazahkan itu mulai Syekh Sahal itu umur 3 tahun. Saya waktu baca kisah itu, bayangkan gimana anak kita umur 3 tahun bisa apa? 3 tahun itu. Diajarkan ketika melihat kholuh, ya gimana enggak jadi wali semua. Kholuh apa semua kayak gitu ya jadi wali. Jadi dia lihat kholuh itu bangun malam, apa namanya, lalu si Khol tadi, Syekh Muhammad Sawar itu memberikan itu ijazah itu pada Sahal bin Abdul Tustari waktu itu. Aku ingin merasakan kenikmatan dengan Tuhanmu. Kau lazimi ini 3 kali. 3 kali sampai beberapa bulan. Dikasih zikir itu berapa bulan suruh amalkan, ucapkan di hatimu tanpa menggerakkan bibirmu. Allah ma'i, Allah hadiri, Allah ma'i, Allah nazirun ilayya, Allah syahid. Allah bersama saya, Allah melihat saya, Allah syahidi, dan Allah menyaksikan saya. Itu di TK tempat saya, anak saya belajar itu. Tapi bahasa Indonesia. Allah bersamaku, Allah. Ya, kayak anak kecil. Anak TK. Allah melihatku, Allah. Di lagu itu. Allah syahidi. Saya bilang ini sebenarnya di kitab punya dari para sufi. Ya. Allah ma'i, Allah nazir ilayya, Allah syahidi. Allah bersama saya, Allah nazir ilayya, Allah memandang, nazirun ilayya, memandang pada saya. Allah syahidi, Allah menyaksikan saya itu dari Syekh Sahal. Syekh Sahal Tustari dari kholuh, dari saudara ibunya. Syekh Muhammad Sawar tertulis di Ihya, di kitab Riyadhatun Nafas wa Tahdhibul Akhlaq. Di bagian muhlikat, awal muhlikat. Di awal juz 3 kalau yang Fajil itu. Di kitab kedua setelah di juz 3 itu kitab kedua setelah Ajaibul Qalbi. Kemudian dari Habib Hasan bin Shalal Bahar kita riwayatkan dari guru-guru kita musalsal ijazahnya dari Habib Hasan bin Shalal Bahar Al-Jufri. Kita pernah dapat juga dari Syaibul Bughiyah, cucunya Syaibul Bughiyah, cicitnya Syaibul Bughiyah. Abdullah bin Ali bin Husain bin Abdullah bin Abdurrahman Muhammad al-Masyhur. Dari ayahnya dari Syaibul Bughiyah. Syaibul Bughiyah dari guru-gurunya. Salah satunya dari Hasan bin Shalal Bahar Al-Jufri. Yang dari Hasan bin Shalal Bahar itu Allah ma'i, Allah hadiri, Allah qaribun minni. Beda. Allah ma'inya sama. Kalau yang dari Syekh Muhammad Sawar tadi, Allah ma'i, Allah nadirun ilayya, Allah syahidi. Kalau yang dari Hasan bin Shalal Bahar, Allah ma'i, Allah hadiri, Allah qaribun minni. Allah bersama saya, Allah hadir bersama saya, Allah dekat dengan saya. Tanpa menggerakkan, terutama dengan hati, bukan dengan lisan saja. Itu mah umat kami juga ya. Kalau dari sapi ya tidak ada. Itu insya Allah yurisul muraqabah, mewariskan sifat muraqabah kepada Allah. Yang itu salah satu makna ihsan. Rukun ihsan, iman, Islam, ihsan. Ihsan itu tak pada Allah, menyembah pada Allah seolah-olah kau melihatnya. Jika tidak, dalam tepun taruh, jika kau tidak melihatnya, fa'innahu yarak, maksudnya Allah melihatmu lah. Perasaan Allah melihatmu itu namanya muraqabah. Mustahil orang mencapai beribadah seperti melihat Allah tanpa mendahului muraqabah dulu. Baru nanti sudah muraqabah, Allah sendiri yang akan angkat pada musyahadah. Amin ya rabbal alamin. Allah ma'i, Allah hadiri, Allah qaribun minni. Itu dari Habib Hasan bin Shalal Al-Bahar Al-Jufri. Musalsal dari guru-guru kita.
dari Hasan bin Shalih Bahar. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la majhuda illallah. Itu lanjutannya. Bila Allah ma'i, Allah hadiri, Allah qaribun minni. Kemudian la ilaha illallah la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Tidak ada yang dituju dari semua amal kecuali karena Allah. La ilaha illallah la mawjuda illallah. Kalau di sini begitu lafadznya. Saya kalau gak yang di naskah Bahasa dan yang di sini kayaknya itu keliru mungkin. Entah nyalinya keliru atau memang betul. So, naskah yang di sana, yang dari Hadramaut yang saya perhatikan, itu persis seperti yang dari Habib Hasan bin Shalih Al-Bahri. La mawjuda illallah, la maqsuda illallah, la ma'buda illallah, la maqsuda illallah, la ilallah, la ma'buda illallah, la ilallah, la maqsuda illallah, la ilallah, la mawjuda illallah, baru la ilallah, la masyhuda illallah. Yang di Hadramaut yang cetakan sini, itu dibalik. La ilallah, yang pertama betul, la ma'buda illallah, la ilallah, la maqsuda illallah, la ilallah, la masyhuda illallah, baru la ilallah, la mawjuda illallah. Tapi bisa betul juga maknanya secara makna. Itu di makna ini, makna empat lapisan tauhid ini dijelaskan oleh Imam Ghazali di kitab Tauhid atau Tawakkul di Ihya Ulumuddin, sudah saya bahas. Kalau mau lihat di YouTube saya waktu bahas kitab Tauhid atau Tawakkul di Ihya. Nah, kemudian itu yang dari Hasan bin Shalih Bahar. La maqsuda illallah, tidak dituju kecuali Allah. La ilallah la mawjuda atau la majhuda illallah, tidak ada yang disaksikan kecuali Allah. Itu tingkatan berikutnya. Tingkatan awal, la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tingkatan berikutnya, la maqsuda illallah, tidak ada tujuan kecuali Allah. Bukan hanya penyembahan. Tujuan apa? Kita minum, kita makan, kita tidak ada yang dituju kecuali Allah. Lapisan berikutnya, makna tauhid itu, la mawjud, la masyhuda illallah. Tidak ada yang disaksikan kecuali Allah. Semua melihat apa, hujan apa, semua dia saksikan adalah af'alnya Allah. Yang paling atas, la mawjuda illallah, tidak ada kecuali Allah. Tidak ada, semuanya hakikatnya tidak ada. Bahkan dirinya itu tidak ada. Hanya kan salah paham itu. Kalau benar kisahnya itu di sesi jenazah. Sesitinya dipanggil tidak ada, sesitinya yang ada Allah. Allah alam. Kemudian kalau yang tadi saya Muhammad Nawawi Al-Bantani di syarah Bidayatul Hidayah, beliau cuma mengatakan an ba'dil masyayikh, tidak disebut dari siapa. Itu lafadznya Allah syahidi, Allah hadiri, Allah muttali'un alayya. Allahu syahidi, Allah hadiri, Allahu muttali'un alayya. Allah syahidi, Allah hadiri, Allah muttali'un alayya. Tiga-tiganya maksudnya sama. Ini zikir supaya kita merasa diawasi oleh Allah. Allah syahidi, Allah yang menyaksikan, Allah menyaksikan saya. Allah hadiri, Allah hadir bersama saya. Ini pengetahuan Allah, pengawasan Allah hadir bersama saya. Allah muttali'un alayya, Allah menilai saya, Allah melihat saya. Dan siapa yang memperbanyak zikir tadi, itu yurithu aurathullah muraqabah. Allah akan mewariskan sifat muraqabah. Itu salah satu makna dari dua makna ihsan, dua rukun ihsan, yaitu ilam takun tara fa innahu yarak. Jika kau belum bisa melihatnya, maka yakinlah dia melihatmu, itulah muraqabah. Musyahadah itu sulit. Kecuali kalau muraqabah dulu, baru Allah tarik ke musyahadah. Yang kita disuruh itu muraqabah. Kita tidak disuruh musyahadah, karena itu pemberian dari Allah. Itu pemberian dari Allah. Nah, cara muraqabah itu salah satu selain selalu menghadir tentang keagungan Allah, bahwa Allah yang menggenggam semuanya, tidak ada satu faltatu khadul laftatu nazirin, tidak ada faltatu khadirin wala laftatu nazirin, tidak ada sekelibatan daripada mata ataupun hati, tentang hati, kecuali diketahui oleh Allah SWT. Ya. Bahwa Allah itu jabbarus samawati wal ard. Ya, tidak ada satu pun yang wala sakinin wala mutaharikin,
wala yaskunu mutaharikun wala yataharuku sakinun. Itulah itu yang berada di kitab Bidayatul Hidayah, di awal kitab bab taat di kitab Bidayatul Hidayah. Dengan itu perasaan yang harus ditanamkan muraqabah itu pertama. Saya cuma merumuskan dari situ. Cara muraqabah itu yang pertama seperti tadi. Menancapkan perasaan itu tadi. Allah wujud kita. Makanya itu buahnya belajar tauhid itu kan itu. Allah Maha Qadir, Maha Kuasa, kuasanya tidak terbatas. Allah Maha kehendak-kehendaknya tidak. Allah itu maha segala-galanya. Kalau dia yakin akan keagungan Allah itu. Ya. Itu pertama. Nah, caranya salah satu cara ulama memformulasikan dari itu, kemudian zikir-zikir tadi itu yang kita sebut dari zikir muraqabah. Nah, itu baru cara pertama. Cara kedua kata Imam Ghazali, saya cuma merumuskan dari Bidayatul Hidayah, adalah kau atur mulai dari bangun tidurmu sampai tidur lagi sesuai dengan tugasmu masing-masing. Nah, itu sudah dijelentahkan sama Imam Ghazali di kitab Bidayatul Hidayah. Insya Allah mau saya ulang lagi itu di serang nanti, mungkin tapi syarah yang lain. Itu syarah kifayah. Yang Syekh Abdul Qadir ulama tahun 900-an itu yang menyarahkan. Al-Kifayah fi Syarhil Bidayah. Berbeda dengan kalau yang kemarin kan sudah saya bahas apa jenisnya? Marokil Ubudiyah. Mungkin kebingnya saya ulang lagi, sebagian yang di sana belum belajar. Mungkin saya ini kan tinggal yang diserang itu tinggal sedikit apa? Afatul Lisan yang ke-20 terakhir itu sih kita selesaikan. Saya kembali lagi ke kitab aslinya, yaitu yang dulu saya bahas itu Nasruddiniyah. Karena kan saya sempat putus Nasruddiniyah itu di Mabhasul Muhlikat. Makanya pas kita baca apa beliau mengalihkan ke Ihya, siapa yang kepingin maka saya beralih ke Ihya. Nah setelah itu saya kembali lagi nanti ke Muhlikat itu. Tinggal dikit. Nasruddiniyah itu kan Muhlikat itu pembahasan terakhir. Habis itu mungkin insya Allah ke Hidayah dulu. Setelah Hidayah baru jenjangnya itu ke Minhajul Abidin. Baru ke Ihya. Tentunya begitu. Terakhir. Kemudian insya Allah ta'ala begitu. Kemudian apa? Lagi tadi itu masalah musyahadah ya. Jadi zikir musyahadah tadi, zikir muraqabah tadi itu masalah kita bahas tadi wallahu yuhibbul muhsinin. Karena muhsinin itu mengandung makna ihsan. Ihsan pada Allah, ihsan pada sesama. Kalau ihsan kepada sesama itu muhsin itu lebih dari adil. Kalau muhsin pada Allah, ihsan pada Allah yaitu yang dimaksud ihsan yang ada di rukun ihsan itu. Antabudullah ka'annaka tarahu wa lam takun tarahu fa innahu yarah. Itu ihsan yang dimaksud ketika hubungannya dengan Allah. Ya, sebenarnya itu mencakup juga hubungan dengan manusia, karena orang yang sudah merasa selalu diawasi Allah, dia akan gerak-geriknya akan terkontrol. Ihsan pada Allah. Cara ihsan tadi, cara musyahadah tadi sudah kita jelaskan. Yang satu dengan menanamkan perasaan tentang keagungan Allah, ta'zim azamatullah, itu akan mewariskan muraqabah tadi, juga dibantu dengan zikir muraqabah tadi. Yang kedua, mengatur mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan itu sudah dijelaskan oleh beliau musannif sendiri ini Al-Ghazali di Ihya'nya, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Itu dua cara muraqabah. Setelah itu maka mau kasih muraqabah, masuk muraqabah baru nanti diangkat pada musyahadah. Kemudian itu ihsan pada Allah. Adapun ihsan pada manusia itu yang Allah lihatnya Allah jelaskan sendiri di ayat lain di surat An-Nahl, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah itu menyuruh kepada perbuatan adil dan ihsan. Adil itu gampangannya ya seri. Itu selaras dengan ayat wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atin. Balasan perbuatan jelek adalah yang perbuatan jelek juga tapi yang setimpal. Itu namanya adil. Itu adil. Ihsan itu berbuat jelek kita balas kebaikan, itu ihsan. Sulit. Berbuat jelek enaknya kan
Jerau. Yang paling enak itu seri, dia gini, kita gini juga. Itu paling enak. Nah, ihsan itu sulit. Allah yuhibbul muhsinin. Waladina idza fa'alu fahisyatan. Di ayat berikutnya itu ayat 135. Waladina idza fa'alu fahisyatan zalamu anfusahum dzakarullaha. Waladina idza fa'alu fahisyatan zalamu anfusahum dzakarullaha wasabaru lidzunubihim. Wa yaghfiru dzunuba illa Allah. Sudah kita singgung sebagian hadis berkenaan dengan ayat itu. Itu seorang yang terjatuh pada dosa, kemudian dia berminta ampun kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, ya zanabtu dzamban, sampai 4 kali. Terjatuh lagi, minta ampun lagi. Dan di tafsir Qurtubi juga pernah dinukil satu riwayat. Itu kalau iblis, Allah mengabulkan dan memberi tangguh iblis, padahal dia orang yang makhluk yang paling jelek. Ketika iblis mengatakan, Rabbi anzirni ila yaumil qiyamah, ya Allah tangguhkanlah saya kepada hari berbangkit. Wala innaka minal mundzirin, kata Allah, sesungguhnya engkau termasuk makhluk yang diberi tangguh. Dikutip oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya dari sebagian salaf ulama, sebagian ulama, kalau iblis saja Allah kabulkan doanya, padahal dia orang makhluk yang terjelek. Ketika dia minta untuk diberi tangguh, Allah kabulkan doanya. Bagaimana kita putus asa daripada pengkabulan dari Allah SWT. Kemudian begitu juga tentang hadis itu sudah pernah ya, tentang apa? Kemarin tentang apa? Tentang sholat taubah ya, sudah. Kemarin. Tentang sholat taubah dari Sayyidina Ali. Wajah Sayyidina Ali mereka dari Abu Bakar Siddiq. Rajin itu utama taubah asal wudu. Tidak ada seorang pun berbuat dosa lalu berwudu lalu memperbagus wudunya. Ini saat berkata yusalli lalu dia orang itu sholat. Kemudian dari riwayat Sufyan, tsumma yusalli raka'atain, kemudian sholat 2 rakaat, yastaghfirullah azza wa jalla, lalu orang itu minta ampun pada Allah azza wa jalla kecuali Allah ampuni dosa. Kemudian lagi mungkin aja tahu pada belum. Adapun satu lagi kan doa tentang wudu. Doa wudu itu juga termasuk orang berwudu membaca doa wudu tadi, syahadu alla syarika lahu syahadu Muhammadan rasulullah. Kemudian dibukakan pintu surga yang 8, ila futiyat abwabul jannah ats-tsamaniyah. Dia masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Bahkan orang sholat sunnah Tuhan wudu ya ada, siapa yang wudu seperti wuduku ini, yang sholat rakaatain, dia sholat 2 rakaat, jadi memperbagus wudunya seperti yang didengar dari Rasul SAW. Kemudian sholat 2 rakaat, la yu'adib bima nafsah, dia tidak membicarakan apapun pada dirinya di sholat itu, ini khusyuk, tidak membisikkan apapun pada nafsunya, maka diampuni dosanya terdahulu film atau mintam. Itu berapa khisal, berapa perkara yang bisa mengkafari pada dosa-dosa. Kemudian dan sudah banyak hadis-hadis yang tadi, kesimpulannya bahwa istighfar daripada dosa itu bermanfaat bagi orang yang maksiat. Betapa dia kembali lagi setelah maksiat itu, walaupun nanti apa istilahnya, idealnya ya seorang itu obat ya sekali seumur hidup daripada dosa itu.
Hmm? Kenapa? Kenapa? Awabin beda lagi. Awabin itu kan untuk pahalanya kan dikatakan dalam satu hadis itu 12 tahun. Jadi pahala orang yang ibadah 12 tahun. Lagi soalnya ada lagi hifdzul iman. Seperti awabin itu sama, habis maghrib cuma ada yang melakukan itu. Tapi itu sholat-sholat itu banyak diriwayatkan oleh para sufi dan hadisnya memang sangat dhaif kebanyakan. Cuma ya boleh saja orang punya hajat, anggaplah itu sholat hajat, kemudian dia meminta. Memang biasa yang diamalkan setelah sholat awabin itu dari bagian salaf, itu mengamalkan doa umat. Itu kan bukan untuk lain lagi itu. Bukan, awabin itu kan untuk pahalanya kalau di hadis itu 12 tahun tadi itu pahala seperti ibadah 12 tahun. 6 rakaat, siapa yang sholat 6 rakaat, maghrib dan isya. Riwayat yang lain 20 rakaat. Seperti yang di Ihya itu, Allah berikan di surga itu tempat daripada istananya. Allah tanamkan pohon, seandainya semua orang penghuni dunia itu masuk ke situ pasti cukup. Dikatakan begitu di riwayat hadisnya. Bukan urusannya lain dengan ini, bukan ini lain. Adapun disebut awabin karena itu kembali kepada Allah Ta'ala. Disebut awabin itu karena kembali kepada Allah Ta'ala. Dan kita katakan seperti yang ulama sudah mengatakan tentang sholat awabin itu yang riwayat yang dhaif. Sebenarnya yang masyhur sholat awabin itu riwayat yang lebih kuat itu sholat duha. Sebenarnya diriwayatkan Tirmidzi. Diriwayatkan dalam oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya bahwa wadaka sholatul awabin. Rasulullah SAW melakukan itu sholat duha, itu inda romdil fisol ketika merasa panas anak unta itu sehingga sudah karena matahari sudah mulai naik sehingga merasa panas ke pasir. Karena itu kan padang pasir, jadi matahari itu nyorot ke pasir itu sudah merasa panas si unta ini dia pindah. Itu namanya disebut di hadis itu romdil fisol. Romet itu artinya panas, fisol itu anak unta. Anak unta itu sudah indah romdil fisol. Romdil fisol itu diperkirakan antara jam 8 sampai jam 9 kurang lebih itu. Itu afdolnya duha seperti di dalam riwayat Tirmidzi dan di akhir hadis disebutkan wadaka itulah sholat awabin untuk sholat duha. Intinya disebut awabin karena di waktu-waktu itu baik waktu maghrib ataupun waktu duha itu waktu lalainya manusia. Sehingga orang yang kembali pada Allah itu awabin namanya. Nggak ada hubungannya sama ini lain. Dan sholat tadi itu sholat mutlak. Rasul cuma mengatakan siapa yang wudhu bagus wudhunya, sholatnya khusyuk 2 rakaat, Allah kafaroh dosa-dosanya. Dan nyebut waktu, dan nyebut kapan, mutlak hadisnya. Punya wudhu, sholat. Nah, sedangkan yang hadis sebelumnya itu man adzanaba itu dikaitkan dengan dosa, makanya dikenal oleh ulama sholat taubat. Karena ada kalimat man adzanaba dzamban, siapa yang berdosa, kemudian dia sholat 2 rakaat, itu ada kaitannya sama dosa, maka di situ nggak disebut ini sholat taubat, nggak ada. Lafaz hadisnya begitu nggak ada. Cuma termasyhur saja di kalangan ulama, itu sholat taubat karena kaitan lafaznya itu dengan itu. Sholat awabin nggak disebut di sini karena memang ada kaitannya. Namun awab itu artinya kembali kepada Allah. Seperti juga tawab. Ya. Karena taubat itu ada 3 tingkatan. Ada taubat, ada taubah, ada inabah, ada aubah. Taubat itu ya kebanyakan orang. Kalau aubah itu dari segala yang walaupun tidak haram, bukan maksiat, tapi dia sesuatu yang dibenci. Kalau inabah itu sudah paling tinggi. Nanti ada yang membalik inabah dulu baru awab. Munib, ada awab bin munib. Orangnya taubat disebut taib. Inabah disebut munib. Awab disebut awab. Aubah disebut awabin. Disebut awab orangnya. Suka kembali kepada Allah. Adapun sholat awabin karena itu tadi 2 waktu itu, waktu maghrib dan waktu duha. Itu adalah 2 waktu di mana orang lengah. Maghrib itu habis orang pulang kerja, orang lalai, banyak lalai di situ. Kerja duha, itu waktu jam 8, 9 itu asik-asiknya orang kerja. Maka orang yang kembali kepada Allah disebut di situ awabin. Makanya disebutkan sholatnya disebut sholat awabin. Tidak ada lafaz sholat awabin sendiri, nggak ada di situ. Cuma masyhur di kalangan
para ulama. Yang saya ingat itu tidak disebut di awabin yang maghrib itu enggak di. Yang saya ingat Allah alam coba dirujuk lagi. Yang saya ingat itu enggak disebut lafaz awabin itu di sholat antara maghrib dan isya. Yang bahkan yang disebut itu malah di Sunan Tirmizi itu masalah sholat duha tadi itu yang disebut awabin. Allahu a'lam bishawab. Ya adapun masyhurnya kok yang maghrib ya sakarepe masyhur gitu mau diapain. Kalau dilarang ojo. Jangan jadi mau di yang masyhur mau di anu lagi ya terserah. Kadang masyhur begitu ya silakan. Cuma secara ilmu hadis ya seperti yang saya jelaskan itu tadi. Secara hadis ya sudah seperti itu. Kemudian apa lagi? Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah Ta'ala. Wa lam yusiru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Dikatakan ma asarra man istaghfara wa in ada fi yaumi 70 marrah. Tidak ada israr bagi orang yang meminta ampun istighfar pada Allah meskipun kembali sehari itu 70 kali. Meskipun dia kembali kepada dosa 70 kali dalam sehari, maka tidaklah asarra, tidaklah israr. Israr itu orang yang terus menerus. Asarra yusiru ini terus menerus atas sesuatu. Asarra ala syai'in ini terus menerus atas sesuatu. Dikatakan wahum ya'lamun wa lam yusirru ma fa'alu ya'lamun, dan tidaklah mereka tidak yusiru, tidak israr terhadap yang mereka berbuat, sehingga mereka ngerti. Dan mereka taubat dari dosanya langsung kembali kepada Allah qarib an qarib, kembali kepada Allah segera, karena memang taubat itu diwajibkannya segera dan tidak terus menerus pada suatu kemaksiatan. Meskipun dia kembali taubat, balik lagi taubat, balik lagi. Jadi tadi itu dalam riwayat musnadnya Abu Ya'la al-Mawsili, ma'asyara man istaghfara wa in ada. Ya misalnya tidaklah asyara kata Rasulullah, itu sabda Rasul ya. Rasul ma'asyara man istaghfara, tidaklah terus menerus dalam dosa orang istighfar meskipun kembali dalam sehari itu 70 marrah wa in ada fil yaumi 70 marrah, 70 kali. Jadi dia kembali segera. Kepaleset lagi ya kembali lagi. Ya'lamun, sampai mereka ngerti bahwa Allah itu menerima taubat. Man tabat taballahu alaihi, yang ngerti bahwasanya siapa yang kembali kepada Allah, Allah pasti akan menerima orang hamba Allah yang kembali itu. Kemudian dikatakan juga di ayat yang lain, alam ya'lamu anallahu huwa yaqbalu taubat. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah lah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, di surah At-Taubah 104. Juga firman Allah, may ya'mal su'an wa may ya'mal su'an wa ya'zam nafsahu tsumma yastaghfirullah yajidillahu ghafurur rahim. Siapa yang beramal su'an, keburukan, atau ya'zam nafsahu, yang menzalimi dirinya sendiri, tsumma yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun pada Allah, yajidillahu ghafurur rahim, dia akan mendapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan banyak sekali ayat yang semacam itu untuk menunjukkan tentang bahwa Allah itu penerima taubat. Qabilit taubi syadidil iqabi. Selain syadidil iqab keras azabnya, tapi Allah itu qabilit taubi. Allah itu penerima taubat. Ini harus, dua-duanya harus seimbang. Pengetahuan bahwa Allah itu menerima taubat, pengetahuan juga bahwa Allah itu maha dahsyat azabnya. Dan Allah itu mengampuni siapa yang dia mau, dan Allah menyiksa siapa yang dia mau. Yu'adzibu may yasha' wa yaghfiru may yasha'. Yaghfiru may yasha' wa yu'adzibu may yasha'. Di ayat yang lain. Kemudian
ulaika jazaa'uhum, dan dikatakan di hadis itu, Allahu afrahu bi taubatil abdi rajulin wallat anirahilatu. Di akhir hadis yang panjang itu, Allah itu sungguh Allah itu lebih senang ada taubatnya seorang hamba ketimbang seorang, dilukiskan di situ ada orang yang di padang pasir yang luas, hampir dia mati karena kendaraannya ucul, lepas. Di untanya itu lepas, dan di rohilah. Di unta itu biasanya ditaruh perbekalan semacamnya, itu ada di unta itu, untanya hilang. Sedangkan dia berada di tengah padang gurun yang luas. Hampir saja dia mati, dia tertidur untuk berserah diri karena sudah putus asa. Dia kembalinya si unta tadi untuk kendaraannya tadi, tiba-tiba kendaraannya kembali. Maka bisa bagaimana dilukiskan kegembiraan orang itu. Nah, kata Rasulullah, Allahu afrahu, Allah itu lebih gembira ketika ada hambanya yang mau kembali kepada dia ketimbang orang ini tadi ketika kembalinya kendaraannya tadi. Allah lebih gembira ketika ada hambanya mau kembali. Kemudian ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Mereka itulah orang yang seperti seperti tadi, jazaa'uhum, balasan mereka itu ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, macam-macam minuman, khalidina fiha, mereka kekal dalam keadaan kekal di dalamnya. Ni'ma ajrul 'amilin. Ya, dan itu adalah sebaik-baik balasan orang yang beramal. Sebaik-baik balasan orang yang beramal. Kemudian dan dikatakan yang fikun fi syara wa dhara itu bahwa as-sakhi, orang yang dermawan itu qarib min Allah, qarib min jannah, qarib min nas, ba'id minan nar. Orang bakhil itu ba'id min Allah. Orang dermawan itu dekat dari Allah, dekat dari surga, dekat dari manusia, jauh dari neraka. Orang bakhil itu ba'id min Allah, ba'id min jannah, ba'id min nas, qarib minan nar. Orang bakhil itu atau pelit itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Jahilus sakhi ahabu ilallah min abidin bakhil. Orang jahil yang dermawan lebih sukai di sisi Allah daripada orang ahli ibadah yang bakhil. Artinya berarti orang ibadah bakhil itu berarti kongslet ibadahnya. Ibadahnya itu kongslet. Karena diceritakan kan di Sahih Bukhari itu bagaimana Rasulullah itu karena ajwa dan nas. Beliau itu orang yang paling dermawannya manusia. Bukan ajwa mayakun fi Ramadan, dan paling dermawannya Rasul itu di Ramadan. Hina yalqau Jibril, ketika dijumpai beliau SAW oleh Jibril alaihissalam, tadarus Al-Quran. Sedang tadarus Al-Quran bersama Jibril, menyaturkan hafalan beliau SAW kepada Jibril di bulan Ramadan. Karena setiap Ramadan itu ada setoran dari Rasul kepada Jibril. Tiap Ramadan sekali. Khusus Ramadan menjelang wafat itu 2 kali. Menjelang wafat beliau SAW, maka Jibril turun 2 kali untuk setoran. Itu paling dermawannya Rasul SAW. Ketika Ramadan, ketika mudarasah Al-Quran. Artinya apa? Artinya orang tadarus Quran tapi masih bakhil, ini berarti tadarusnya kongslet.
Ya. Karena menurut hadis itu Rasulullah paling Rasul nggak usah diomong dermawannya beliau. Tapi lebih dermawan lagi ketika dikatakan di situ oleh sahabat ketika Ramadan dan ketika mudarosah Al-Quran. Jadi kan itu kan bekas daripada mudarosah Quran itu berpengaruh pada beliau. Dan semua ibadah itu saya sering mengulang. Semua ibadah itu kan akan membentuk karakter building. Semua ibadah. Sholat itu membentuk tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat masih korupsi berarti konslet kan sholatnya. Dan juga puasa itu membentuk karakter takwa. La'alakum tattaqun. Nah kalau kok takwa, bahkan menariknya lagi di akhir setelah habis ayat Shaum 187 Baqarah. 188 itu ayatnya langsung apa bunyinya? Setelah habis ayat Shaum apa bunyi ayat berikutnya? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Jangan kalian memakan harta sesama kalian. Itu langsung ayat yang setelah Shaum. 187 habis ayat Shaum. Diselingi ayat doa 186 ya. Soal apa? Berdasarkan ibadi ani wa ini Qorib itu 186 selingan ayat doa. Di antara rangkaian ayat Shaum itu ayat 183 Baqarah sampai 187. 188 itu langsung wala taqulu amwalakum. Selesai ayat Shaum Allah langsung bicara jangan kalian memakan harta sesama kalian. Koneksinya apa? Ya berarti orang yang lolos Shaumnya, Ramadannya itu orang tidak geleman sama haknya orang. Kan gitu. Wala taqulu amwalakum ya. Ayat berikutnya coba periksa lagi nanti di Quran. 188 Baqarah. Apa ayat setelah ayat Shaum itu ayat apa? Di Quran itu. Itu kan masalah wala taqulu amwalakum bil batil wa tudlu bil hukam. Lalu kalian mengangkat itu kepada para hukam. Litakul fariqun. Kalian laporkan pada yang berwajib dengan bukti-bukti yang palsu, memanipulasi itu sehingga kalian bisa memakan harta sama kalian dengan cara yang palsu. Kami litakul fariqun min amwalin nas wa antum ta'lamun. Supaya kalian bisa memakan sebagian harta daripada manusia sehingga kalian ngerti bahwa itu bukan hak kalian. Itu ayat langsung jatuh setelah ayat Shaum. Jadi semua ibadah itu ditunjukkan karakter building. Haji. Ya. Faman faradha fina hajja wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Orang hajinya mabrur itu la rafas wala fusuq wala jidala. Kalau hajinya mabur, ya semua mabur. Kalau yang mabrur itu kan sedikit. Banyak haji mabur, bukan haji mabrur. Mabur maksudnya ya mbak motor mabur ya. Semua hajinya mabur semua. Mabur ya. Bukan mabrur. Kalau mabrur itu berarti la rafasa wala fusuq wala jidal. Semua ibadah itu kan karakter building. Zakat. Kenapa? Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim. Mensucikan harta. Artinya kan orang dengan zakat berarti kan dia hati-hati. Dia juga mensucikan dari sifat bakhil supaya mensucikan dari bakhil. Kok masih ada itu berarti kan belum terwujud. Zakat itu kan bukan sekedar ngasih gitu saja. Tapi itu kan ada pendidikan. Itu kan dengan harta yang bagus. Ngasihnya dengan cara yang bagus. Thayyibat tibi nafsin dari hati yang senang, bukan suatu paksaan. Kalau sekedar ngasih, ya secara fikih, pokoknya diikuti semua, shaum, sholat, haji, zakat. Syarat rukunnya diikuti, ya gugur kewajiban, gugur. Cuma tujuan tadi tidak terbentuk, tidak terwujud karakter buildingnya. Katanya bahasa Maduranya kan karakter buildingnya. Bahasa Maduranya karakter building. Pembentukan karakter. Semua ibadah itu arahnya ke sana. Sebetulnya. Sebetulnya ke situ. Jadi kalau itu tidak terbentuk, ya berarti ya sulit. Nanti ya bisa jadi wallahu alam itu bisa jadi tidak diterima gitu, tidak diterima. Wallahu alam bishawab. Kemudian apa lagi?
Apalagi tadi? Ada syara'at kadhibin ghayr afidan nas'um. Tafa'al fasya wa dzakara fasafara lidhulmi fi dhulma illa. Ada yang mengatakan ayat tentang waladina iza fa'al fahisyatan ila akhiriha itu berkenaan dengan turun itu karena perkataan orang mukmin, ya Rasulullah. Dulu Bani Israel, ya, orang yang mulia, bahkan dikatakan lebih mulia dari kita, karena kan Rasul memang Bani Israel itu termasuk umat terdahulu yang diutamakan di zamannya. Faddalnakum alal alamin. Ya alamina zamanihim. Gitu. Kalau buka tafsir itu kan mereka, kalian, Bani Israel, kami utamakan di atas seluruh alam. Itu walaupun khitabnya ke Bani Israel yang ada zaman Nabi, tapi itu maksudnya mengingatkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada ayah-ayah mereka, bukan kepada mereka. Kalau diingatkan pada mereka, ya turunnya kan di zaman mereka, dan apa yang ada pada ayah ya pada anaknya kan juga kena. Karena nggak mungkin ada Israel yang sekarang kalau nggak ada ayah-ayah mereka, malil aba lil abna. Gitu. Apa yang ada pada ayahnya ya. Maka faddalakum alamin wa inni faddalkum alal alamin, dan saya mengutamakan kalian di atas seluruh alam. Ini alam zaman itu paling utama. Allah memang utamakan Bani Israil zaman itu. Maka kita mukminin, orang mukmin mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana Bani Israil itu saja orang yang memang dulu Allah pilih, umat dulu. Karena tumitan tambahan. Mereka itu kalau berbuat dosa, pagi harinya itu langsung kafarohnya itu ditulis di pintunya. Kafaroh dzambi maktubah fi atabati babi. Ijda anfaq udhunak ifal kaza. Ya Rasulullah, bagaimana Bani Israil dulu yang kita dengar kalau mereka berbuat dosa langsung tertulis di pintunya. Kafaroh dosamu itu adalah ini. Maka umpama potonglah kau punya hidung atau kau punya telinga. Bagaimana kita ya Rasul? Itu Bani Israil saja begitu. Maka dia Rasul SAW. Sampai turun ayat ini. Maka turun ayat ini. Waladina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum. Ya apa? Zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Itu orang yang apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji atau menzalimi diri mereka, mereka langsung ingat pada Allah bahwa Allah penerima taubat, langsung mereka istighfar, mereka minta ampun dosa mereka. Ya berdoa Allah, siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walau misra mafalu, mereka tidak israr, tidak terus-menerus melakukan dosa itu. Sedangkan mereka mengetahui. Itu turun ayat ini berkenaan dengan ucapan bagian itu tentang bagaimana nasib kita, umat Bani Israil saja begitu. Maka Allah tulis bahwa selama maka Allah turunkan ayat ini, selama mereka tahu zakarullah, sampai mereka ingat pada Allah bahwa Allah itu pengampun dosa, mereka mengakui dosa mereka, beristighfar, dan tidak israr, tidak berusaha untuk tidak terus-menerus, maksudnya tidak terus-menerus langsung mencabut diri dari dosa. Makanya kan syarat pertama orang bertobat itu kan harus mencabut diri dulu dari dosa yang dia lakukan, sehingga tidak israr, langsung mencabut diri dari yang dia sudah lakukan. Kemudian lagi mengatakan turunnya itu tentang Nabahan At-Tammar, seorang tukang kurma, Abu Ma'bad, dijual ke Ma'bad, datang seorang perempuan yang baik, yang cantik, yang ingin membeli kurma. Walain hadza tamar, kurma ini tidak bagus,
Cuma lebih bagus kalau datang ke rumah saya, kemudian dijebak perempuan tadi. Sampai akhirnya dia mencium perempuan tadi tapi tidak sampai zina. Kalau takillah, dia menyesal atas perbuatannya, datang kepada Nabi SAW mengakui dosa di hadapan Nabi SAW. Bagaimana ya Rasul dosa saya? Maka turun ayat ini. Alladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum. Kemudian sedangkan latar belakang yang lain itu antara dua orang. Satunya dari Ansor, satunya dari Bani Thaqif, satunya perang, yang satunya ini selingkuh dengan istrinya tadi. Hanya sampai dia menyesal, ya, sampai dia menyesal lari ke gunung ke tempat sendirian, dia taubat istighfar pada Allah. Akhirnya dicari sama temannya, kemana temannya itu tadi. Ya, hanya dia sebutkan kisahnya tadi. Datang ke Sayyidina Abu Bakar, datang ke Sayyidina Umar, malah dimarahi. Abu Bakar sama Umar, ya karena memang dosanya bukan suatu yang dosa yang kecil. Maka datang sampai ke Nabi SAW, Nabi diam dan tak lama turun ayat ini. Alladzina fa'alu fahisyatan wa dzalamu anfusahum dzakarullaha. Fahisyah di situ ya perbuatan keji, yaitu zina atau mendekati zina tadi. Itu perbuatan keji. Fahisyah. Dia mengatakan zina, dia mengatakan fahisyah itu tentang zina tadi. Sebab fahsy al-fuhush. Fuhush itu artinya secara bahasa itu keluar atau melampaui batas. Fuhush itu arti aslinya jelek, buruk atau keluar dari batas, itu fuhush. Fahisyah. Parah, sesuatu yang parah. Buruk dan parah. Fahisyah kalau dimaksud dalam istilah tertentu itu adalah zina atau yang semacamnya. Zalamun anfusahum itu menzalimi diri mereka, maksudnya adalah maksiat yang selain zina. Selain zina. Maka baik itu fa'alu fahisyatan, kalau orang-orang yang melakukan satu fahisyah, perbuatan keji, itu dosa besar, atau zalamu atau menzalimi diri mereka sendiri pada perbuatan dosa kecil, zakarullah, dia sama-sama mengingat Allah. Ini maksudnya zakaru wa'idallah, mengingat ancaman Allah yang keras. Sebab Allah akan mempertanyakan mereka. Ya. Atau mengatakan zakarullah bil lisan, zikir pada Allah dengan lisan. Ya, mengucap astaghfirullah itu sebangsanya. Fastaghfaru li dzunubihim, maka mereka pun minta ampun untuk dosa mereka, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada memang yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah, wala misirru, dan mereka tidak israr ala ma fa'alu, atas apa yang mereka perbuat, wa hum ya'lamun, dan mereka tidak tetap atas dosa itu, tapi mereka langsung kembali dan taubat dan istighfar. Israr itu makna aslinya tadi sudah saya singgung. Israr itu sabat ala syai', tetap atas sesuatu itu namanya israr. Ya. Itu yang ulama bertambah amdan israrun atau itu. Yang Hasan Basri mengatakan pelaksanaan dosa dari seorang hamba dengan sengaja dan sadar itu namanya israr sampai dia taubat, baru tidak israr sampai dia taubat. Supaya tidak israr ya harus segera keluar dari dosa yang dia kerjakan. Astagfirullah, tapi tetap melihat yang haram, astagfirullah, tapi tetap dilihat, astagfirullah. Itu israr namanya. Ya. Kemudian hum ya'lamun, padahal mereka ngerti tentang bahwasanya tidak ada yang dapat memiliki ampunan kecuali Allah. Mereka ngerti bahwa Allah itu tidak mungkin dibesari oleh satu dosa pun. Bahkan ada orang yang putus asa datang ke Rasulullah SAW, ya, itu dosa zina, orang berzina, mengakui atau dosa selain itu yang dia alasan melakukan dosa besar. Dia bilang, saya bisa melakukan dosa ya Rasulullah. Besar mana? Ya melakukan dosa yang besar katanya.
Besar mana dosamu daripada gunung? Besar dosa saya. Besar mana dosamu daripada bumi ini? Besar dosa saya. Besar mana dosamu dari langit? Besar dosa saya. Besar mana dosamu dari Allah? Jelas Allah Maha besar. Ya sudah kalau gitu minta ampun kepada Allah. Cuma ditegaskan dalam Sahih Bukhari bahwa orang mukmin itu yara dzunubahum. Orang mukmin itu melihat dosanya seolah itu jibal, gunung yang hampir menimpa dia. Sedangkan orang munafik menganggap dosanya seperti lalat yang mencelok di hidungnya terus dia kebas, dia usir. Itu perbedaan. Kalau berdosanya sama, orang mukmin juga kadang berbuat dosa, orang munafik juga kadang berbuat dosa. Tapi cara pandang pada dosa itu beda. Orang munafik, gak apa-apa ini dosa. Yang kecil kebanyakan juga ya jadi besar juga. Ada orang mukmin kali berbuat dosa dia, wahai terlepas nanti kemudian beberapa lama dia terjumus lagi. Itu lepas dari itu orang mukmin itu melihat dosanya itu bahaya. Sesuatu yang bakal memberi madarat ke dia, melihat gunung yang bakal menimpa dia. Orang mukmin. Mereka jazaahum maghfiratum min rabbihim. Maka orang seperti itu balasannya adalah ampunan dari sisi Allah SWT. Ya. Wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'mal jannah. Dan juga surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Ni'mal ajrul amilin, itu sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Bahkan dikatakan dalam riwayat juga, dalam beberapa riwayat Ashabus Sunan juga Imam Baghawi meriwayatkan dengan sanadnya di tafsirnya daripada sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW, Rasul SAW meriwayatkan dari Allah Tabaraka Ta'ala, hadis qudsi qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya bani Adam, wahai putra Adam, laka ma da'autani wa rajautani, sesungguhnya engkau ma da'autani, selama kau mau doa sama saya, wa rajautani, dan kau mau berharap sama saya, ghafartu laka ala ma kana minka ala ma kana fika, ghafartu laka, saya ampuni bagimu ala ma kana fika, atas apapun yang ada pada dirimu, wala ubali. Dalam riwayat yang lain ada tambahan wala ubali, dan saya tidak peduli dengan banyaknya dosa. Selama kau harap kepada rahmat saya, kau minta ampun pada saya dengan sungguh-sungguh mengharap dan takut pada Allah, mengharap pada rahmat Allah, takut akan sisa Allah, selama kau begitu, maka saya ampuni apa yang ada padamu dan saya tidak peduli. Ini seberapa besar pun dosa. Ya benar Adam, innaka talqani bi qurabil ardi khataya. Wahai Ibnu Adam, sesungguhnya kau jika menjumpai saya dengan sepenuh bumi dosa. Ya. Laki itu kabi qurab maghfiratan, saya akan jumpai engkau dengan sepenuh itu pula ampunan. Ba'da Allah tusyika bi syai'an. Dengan syarat setelah kamu tidak menyekutukan kepada saya sesuatu apapun. Satu-satunya dosa yang tidak diampuni Allah adalah syirik. Itu pun tetap diampuni kalau dia mengakui kesyirikannya, kembali kepada Islam. Ini selama dia dalam kesyirikan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu. Ibn Adam, innaka in tudhrib atubaqu dzunubaka ananas sama wa tastaghfirni aghfir laka. Ibn Adam, sungguhnya kesalahan kau berbuat dosa sampai dosamu itu ananas sama, di penjuru langit, di penghujung langit. Saya akan tastaghfirni, kemudian kau minta ampun sama saya, aghfir laka, saya akan ampuni bagimu. Allah Ta'ala, saya satu orang lain belakang dinding. Kalau Allah Ta'ala man alima anni dzul qudrah ala maghfiratul dzunub wa fardu wala atani manusyib syai'a. Dalam riwayat yang lain dari Imam Ahmad bin dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, man alima anni dzul, siapa orang dari Rasulullah SAW, Rasul dari Allah Ta'ala, hadis qudsi juga, siapa yang ngerti bahwasanya Allah itu memiliki kekuatan atas ampunan untuk mengampuni dosa, man alima anni dzul qudratin, kata Allah, siapa yang orang itu yakin bahwa saya ini memiliki kudrat, saya ini memiliki kekuasaan ala maghfiratul dzunub, untuk mengampuni dosa, ghafartu lahu, saya ampuni untuk orang itu,
wala ubali, dan saya tidak peduli terhadap besarnya dosa orang. Malam yusyrik bi syai'an, selama dia tidak syirik kepada saya, selama dia tidak menyekutukan saya, menduakan saya. Warzabil benar balokkan iblis, maka surat al-Falaq palu syaitan. Bahkan Sabit Al-Bunani meriwayatkan bahwa iblis itu menangis ketika turun ayat ini. Ketika turun ayat waladina idza fa'alu wa syadzalamu anfusahum. Rabbana dzalamna anfusana taghfir tarhamna kunna khasirin. Kenapa? Ya, kenapa? Ya, karena ya katanya apa? Iya. Iya. Ya Allah. Itu salah satu mana fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Di surah Baqarah, di awal Baqarah itu fatalaqqa Adam min rabbihi kalimatin, dan menyambut talaqqa itu menerima siapa Adam min rabbihi dari Tuhannya Adam kalimatin ing piro-piro kalimat. Ya. Menerima siapa Adam talaqqa Adam min rabbihi dari Tuhannya kalimatin, beberapa kalimat, fataba alaih, maka mentaubati siapa Tuhannya Adam, siapa Rabbihi, fataba alaih, atas Adam. Innahu tawwabur rahim. Nah, kalimat apa itu? Nah, di antara penafsiran kalimat itu ya doa Rabbana dzalamna. Yang dimaksud kalau ada Rabbi, Adam menerima kalimat dari Tuhannya apa? Yaitu yang di surat Al-A'raf, ditafsiri di surat Al-A'raf. Qala Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana min khasirin. Itu adalah kalimat yang Allah ajarkan pada Adam alaihissalam ketika dia berdosa, maka Allah wahyukan kalimat itu. Riwayat yang lain itu doa Nabi Adam yang masyhur itu. Ya, di riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Saya membacanya, apakah ini untuk saya saja setelah Nabi Adam alaihissalam itu taubat ke Mekah, disuruh ke Mekah, ketemu Siti Hawa, dengan haji, tawaf, sholat di belakang makam Ibrahim, maka Allah beri, sholat di belakang Ka'bah, maka Allah beri, menghadap Ka'bah, kemudian Allah beri wahyu doa itu. Itu doa Nabi Adam, bukan doa yang Rabbana dzalamna, itu doa yang diriwayatkan di hadis. Siti Aisyah itu riwayat lain, tapi yang paling pendapat paling kuat ulama ya kebanyakan mengarahkan ke situ ya. Quran bilang Nabi Adam doa itu ya berarti ya doa itu ya, Quran lebih kuat. Sedangkan hadisnya itu masih diperdebatkan apakah sahih atau tidak sahih hadis tentang doa Nabi Adam itu. Itu doa Nabi Adam yang masyhur. Mengatakan ala musiri wa ala nati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi fa'ghfir dhanbi. Sebagai iman dan daiman yang basyara qalbi, sebagai yakinan shadiqan ta'laman musibani lama katabtu alaih wa rabbini ma qasamtahu li. Itu doa Nabi Adam menurut riwayat yang lain yang Allah berikan pada Nabi Adam alaihissalam. Diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, juga di Ihya, diriwayatkan juga di kitab Da'awat. Silakan dirujuk di situ di kitab Da'awat, di Ihya, doanya Nabi Adam alaihissalam yang dibacakan tadi. Kata Adam, saya ampuni dosa. Bilang apa ini untuk saya saja? Enggak. Untuk semua keturunanmu yang semua keturunanmu yang baca ini, saya ampuni dosanya, dan saya akan berniaga untuk dia. Saya akan berniaga untuk dia di belakang para peniaga. Di belakang warok aku litajir. Lafaznya begitu. Wa atajiru lahu wa atau dunia, dia akan, saya membaca saya ampuni dosanya. Ya, datul dunia, dia akan datang pada dia walaupun dia tidak wa ya rohimah. Meskipun dunia itu tidak mau, dan saya akan berniaga untuk dia di belakang para peniaga. Wa atajiru waro aku litajirin. Begitu riwayat lafaz hadisnya, wallahu a'lam. Itu doa biasanya diwiridkan terutama Habib dari Masakul Qorib, Habib Thahir bin Sim Thahir, itu diwiridkan biasanya antara azan zuhur sama qomatnya. Itu baca itu. Tapi kalau di Masakul Qorib ada tambahannya khusus. Saya tidak tahu, tapi saya baca itu, kita amalkan yang ada di Masakul Qorib. Amalkan ijazah daripada buku kita.
Masukul Qorib itu kita amalkan juga. Kalau khulaso madat itu kan mutaakhir, tapi Umar tuh ngambil sing lega kober iki lek kon awakmu maca iki gak toto wis. Ya, supaya kober itu namanya saja khulaso. Khulaso itu kan ringkesan. Jadi kalau mau yang lebih mantap lagi itu ya punyanya orang-orang itu yang kita amalkan. Masukul Qorib itu. Nyahir Thaib Masukul Thahir. Nah di situ ada tambahan lagi. Jadi doanya Nabi Adam. Saya pernah tulis juga, mungkin nanti coba pernah saya share kalau nggak salah, sama doa zikir muraqabah tadi nanti coba share lagi. Rabbana innaka ta'lamu sirri wa alaniyati, ya Allah sesungguhnya engkau mengetahui sirri rahasiaku, batinku, wa alaniyati dan zahirku, faqbal ma'dzirati, maka terimalah uzurku, terimalah alasanku, aku ini banyak salah, terimalah alasanku ini. Wa ta'lamu hajati fa'atini suli, dan kau sudah tahu apa hajatku maka berikanlah permintaan. Wa ta'lamu ma fi nafsi, dan kau sudah tahu apa semua yang ada pada jiwaku, fa'fir li dzambi, maka ampunilah dosaku. Ya, amin. Masa iman yang daiman yubasyir qalbi, ya Allah aku minta kepadamu iman yang langgeng yang melekati hatiku. Mana beriman yubasyir. Masa keyakinan shadiqan hatta ana alamu hatta alam anulai sibani dalam kitab Ali. Dan aku minta kepadamu keyakinan yang sungguh-sungguh kuat sehingga aku tahu bahwa tidak ada yang menimpaku kecuali apa yang sudah kau tetapkan atas diriku. Tidak ada yang menimpaku kecuali apa yang sudah kau tetapkan atas diriku. Dalam kitab Ali. Waradini bima qasam tauli, dan buatlah aku itu dengan apa yang kau bagikan pada diriku. Waradini qasam tauli. Nah, itu ada tambahan lagi dari Habib Thahir, Allah ma'atil umri fi ta'atika ma'rifatik. Ya Allah panjangkan umurku dalam ketaatan kepadamu dan ma'rifah kepadamu. Ma'atil umri fi ta'atika ma'rifatik. Wa mla' qalbi minal yakin. Dan penuhilah hatiku daripada yakin. Ya, saya tambah sendiri wa ma'tahuin dan musibah dunia, yang dengan yakin itu terasa ringan semua musibah dunia. Ini ada riwayat tapi bukan di situ. Di dua lain cuma saya kadang kalau baca ini saya selipkan itu. Ma'tahuin maksudnya. Wahawin asakatul maut, ringankan atas saya sakatul maut. Ini tambahan dari Habib Thahir. Wahawin asakatul maut. Waktu ini bil husna, dan tutuplah usiaku dengan yang terbaik, bil husna. Waktu ini bil husna. Warzuqni murafaqatan nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan rezekikan aku berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW di surga yang paling tinggi. Wa na'imni bidadatin nadhar masyal karim, dan nikmatkanlah aku dengan memandang pada zatmu yang mulia. Itu bisa diwiridkan antara adua baina adzan wa mustajabun. Ya kita ngikut saja. Oh, pono dalil aku wiridkan habis zuhur. Biasanya kelompok yang kurang kerjaan. Ya para aulia itu kan ngerti gitu loh mana. Jadi kita walaupun tidak dapat dalilnya di situ, memang itu nggak ada dalil dibaca kapan, nggak ada. Cuma kita ngikuti para aulia, biasanya bacanya segitu. Mau baca lain? Boleh. Mau baca 110 kali boleh. Mau baca tiap 5 waktu boleh. Cuma wiridnya Habib Thahir Masukul Qorib itu antara azan zuhur sampai qomatnya, atau juga beliau juga baca setelah istighfar 100 kali antara azan asar sama qomatnya. Bahkan di situ di Masukul Qorib ada tambahan soalnya. Kalau kamu sempat baca doa fajar, baca doa fajar tuh sama Habib Thahir itu disuruh baca banyak-banyak. Kalau kau sempat doa fajar, baca antara qomat zuhur azan zuhur sama qomat zuhur, antara ada asar sama. Kalau enggak, terus bacaan ini saja katanya. Kalau syukur kalau kau ada waktu luas, bacaan juga doa fajar yang kau baca di fajar, itu yang disebut di Masukul Qorib begitu. Alam bisawab. Al-Fatihah.